Hai guys, selamat datang kembali di channel aku, Sandra Tarot Channel. Kali ini kita general reading ya. Siapakah dia yang akan segera mendekat ke kalian nih ya. Ini bisa siapa aja ya, tergantung nanti energi siapa yang bakal ketarik ya. Dan perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya, bisa cocok bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi saja ya. Oke, dan untuk kalian yang ingin personal reading, kalian bisa follow dan DM Instagram aku @sandra_gandhi, atau kalian bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Langsung aja kita mulai. Siapakah dia yang akan segera mendekat? Oke, Cheng Inowin ya. Dia adalah seseorang yang pernah mungkin mengalami konflik dengan kalian, atau dia adalah seseorang yang pernah jalan dengan kalian, atau kalian pernah deket. Jadi artinya ini sih bisa pasangan, bisa mantan, bisa temen deket ya, close friend. Mungkin kalian dulu pernah deket tapi belum sempet jadian, atau memang ini pasangan atau mantan ya, yang di masa lalu dia ini pernah tiba-tiba berubah ya, atau mungkin saat ini dia berubah. Jadi ya, yang awalnya komunikasi kalian begitu intens ya, yang awalnya begitu care, terus kelihatan banget kalau dia itu ngejar banget, dia tuh effort banget ya, begitu memperjuangkan hubungan ini atau memperjuangkan kalian, tetapi tiba-tiba dia berubah ya. Ada yang kayak tiba-tiba nggak menghubungin lagi ya, atau responnya mungkin nggak gercep kayak sebelumnya, atau bahkan mungkin ada yang tiba-tiba ngeghosting, menghilang ya. Terus ada juga yang kayak tiba-tiba tuh mengeblokir tanpa sebab ya. Jadi ada sebuah perubahan yang tiba-tiba dan kayak ya mungkin waktu itu atau bahkan sampai sekarang tuh masih bikin kalian shock gitu ya, masih bikin kalian surprise dan bertanya-tanya nih, kenapa ya, sebenarnya ada apa ya, padahal nggak ada masalah tapi kok tiba-tiba dia tuh berubah. Nah, seseorang ini bisa jadi akan segera mendekat lagi ya. Oke, kita lihat lagi ya, siapakah dia yang akan segera mendekat. Oke, community ya. Seseorang ini dia pernah bersama dengan kalian ya. Mungkin pernah terlibat dalam suatu proyek, mungkin kalian bekerja di tempat yang sama, atau mungkin kalian pernah tergabung dalam suatu komunitas ya, bahkan ya bisa jadi sampai saat ini, atau mungkin kalian pernah berada di suatu momen atau event ya gitu ya, bersama atau bertemu di sebuah acara. Nah, mungkin bisa juga kalian pernah jadi kayak gini. Mungkin dia nih orang jauh gitu ya, kemudian datang di daerah kalian atau tempat kalian atau kota kalian gitulah ya, untuk bekerja atau untuk suatu project, dan ya di situ akhirnya kalian berkenalan. Namun ketika mungkin pekerjaannya udah selesai, tiba-tiba dia ngilang, nggak ada kabar gitu ya. Dan ini bisa jadi dia akan segera mendekat lagi ke kalian ya. Oke.
Kita lihat lagi. Oke, building block. Nah, seseorang ini yang akan segera mendekat, dia ini mempunyai prinsip yang kuat ya, tidak gampang tergoda. Dalam artian tuh gini, kalau dia nih udah bilang A atau dia mempunyai suatu prinsip, dia ini nggak gampang terpengaruh ya. Bahkan ketika mungkin kalian janjian, terus dia bilang aku nggak bisa hari ini, terus ya kalian ngerayu gitu kan. Kadang kan ada ya banyak orang yang kayak, oh yaudah aku coba pertimbangkan, oke aku lebih milih sama kamu. Dia nggak, kalau sudah bilang nggak bisa ya akan nggak bisa, dan dipaksa seperti apapun nggak akan berubah pendiriannya ya. Kalau bilang nggak mau ya nggak mau. Jadi dia ini seseorang yang punya prinsip yang kuat ya, boleh dibilang agak kaku. Kemudian secara karirnya dia juga settle ya, pekerjaannya, karirnya dia juga udah settle, dan sepertinya dia bekerja di tempat dia atau di bidang dia ini ya memang udah lama, benar-benar di situ tuh keahliannya gitu ya. Dan ya seperti kayak keyakinan, kepercayaan, jika dia sudah mempunyai kepercayaan tertentu atau keyakinan tertentu ya, itu orang lain nggak gampang untuk merubah dia ya. Jadi ya sudah, itu menjadi keyakinannya dia ya, orang lain nggak bisa memaksa ya. Bahkan dalam spiritualnya pun, jika dia mempunyai suatu keyakinan tertentu ya, suatu kepercayaan tertentu, akan sulit untuk membuat orang lain mengikuti. Orang lain akan sulit membuat dia untuk mengikuti ya. Jadi udah keyakinannya itu ya udah gitu. Oke. Next, kita lihat lagi ya, siapakah dia yang akan segera mendekat. Oke, Chopwood. Dia seseorang yang simple ya, menyukai sesuatu hal yang berhubungan dengan alam ya, casual orangnya. Jadi bukan seseorang yang fashionable, yang fashion mengikuti, kemudian yang semua itu harus branded, kemudian semua harus wah, harus mewah gitu ya. Bukan. Jadi dia seseorang yang menyukai alam bebas ya, menyukai hal-hal yang bersifat nature. Jadi dia lebih suka pergi ke alam ya, daripada ke mall, daripada ke resto yang mahal, atau mungkin ke bar ya, ke klub gitu. Dia nggak terlalu suka. Dia lebih suka menyukai pergi ke alam ya, ke gunung, ke pantai ya. Kemudian juga dia menyukai aktivitas alam ya. Jadi dia nggak terlalu suka gimmick ya, kehidupan yang penuh gimmick. Dia nggak terlalu suka itu ya. Mungkin juga tempat asalnya dia mungkin bukan dari kota besar ya, mungkin ya di tempat asalnya dia mungkin di pedesaan, atau memang dia menyukai lingkungan pedesaan ya. Walaupun dia harus bekerja di kota besar pun, tapi sebenarnya itu membuat dia tidak nyaman. Dia selalu merindukan tempat asalnya, gunung, pantai, atau dia merindukan alam terbuka gitu ya. Oke, sekarang kita coba cek dari kartu tarot. Siapakah dia seseorang yang akan segera mendekat? Oke, Ace of Wands. Dia seseorang yang sangat optimis, menyukai tantangan, menyukai hal-hal baru ya. Jadi dia ini bukan seseorang yang kalem, pendiam gitu, bukan ya. Jadi
yang penuh optimis, ya beberapa mungkin ambisius terutama dalam karir ya, kemudian juga mempunyai hasrat yang tinggi juga yang kayak mungkin ya beberapa ya mikirnya tuh selalu kesono selalu berbicara tentang gairah, tentang hasrat ya, tidak peduli usia ya, usia tidak menjamin. Oke, dia juga menyukai hal-hal baru ya, jadi dia tuh sangat seneng kalau misalkan pergi ke tempat baru yang dia belum pernah datang, menyukai petualangan, mungkin mencoba makanan baru, jadi ya dia menyukai petualangan dan hal-hal baru ya. Oke, Three of Cups. Dia nggak suka nggak suka sendiri ya, dia nggak suka sendiri, dia selalu kayak butuh partner atau minimal temen lah ya. Jadi ya mungkin saja dia juga pernah ketika kalian pernah deket atau pernah berhubungan, mungkin saja dia pernah menghadirkan orang ketiga. Jadi dia ini suka berpetualang ya, suka berkenalan dengan orang baru, bertemu dengan orang baru, kemudian kayak dia ajak pergi makan, makan, minum, hangout kayak gitu ya. Jadi ya mungkin kalian di masa lalu pernah tersakiti karena dia menghadirkan orang ketiga, karena ya sepertinya nggak bisa sendiri dia, jadi selalu ingin punya kenalan baru gitu. Cuman iya kalau udah ya udah gitu, kalau ternyata dia ngerasa nggak ada chemistry ya udah selesai gitu. Jadi for fun ya, hanya untuk casual. Tapi kalau ya kita juga nggak pengen ya kalau misalkan punya pasangan yang seperti itu ya, tapi ini nyata dia pernah melakukan itu ke kalian ya. Oke, Six of Swords. Dia seseorang yang jauh ya, berasal dari jauh, jadi artinya bisa jadi kalian mungkin berasal dari tempat yang sama, tapi dia harus studi atau sekolah jauh, jadi saat ini kalian LDR. Nah ini dia akan mendekat lagi, atau bisa jadi ya memang dia orang jauh, mungkin kalian beda kota, beda pulau, bahkan beda negara, beda benua, yang dimana untuk sebuah pertemuan itu harus ada effort untuk menyeberang lautan ya. Ya mungkin kalian bisa aja berkenalan nah lewat komunitas ya. Komunitas itu kan nggak harus bertemu ya, kalau zaman sekarang itu kan bisa grup FB ya, bisa grup apa-apa gitu yang memungkinkan komunikasinya via internet. Nah bisa juga kalian berkenalan lewat dating application, atau bisa juga lewat sosmed ya, atau ya itu dia orang jauh tapi bekerja di tempat kalian atau di daerah tempat tinggal kalian, dan akhirnya kalian bisa bertemu dan berkenalan. Nah ini sepertinya ada sebuah perjalanan, dia akan mendekat ke kalian ya, dia akan mendekat lagi. Oke. Oke, Page of Cups. Bisa jadi usianya memang masih muda, atau usianya udah matang, lebih tua dari kamu, tapi dia berjiwa muda. Jadi ya orangnya friendly ya, orangnya ramah ke semua orang tuh, dia tuh suka nyapa, suka say hello gitu ya. Dan setiap bertemu dengan orang lain tuh dia tuh suka nyapa, tersenyum gitu ya. Mungkin beberapa ada yang sedikit genit kali ya, jadi kesannya dia ini player gitu ya, kesannya dia ini mungkin playboy, playgirl karena nggak bisa diem memang orangnya ya, ramah, bahkan ada beberapa yang terlalu ramah ya, saking ramahnya nih sampai menghadirkan orang ketiga ya, sampai dia selalu ingin berkenalan dengan orang baru. Tapi kalau hanya untuk rasa penasaran dia aja, nah ketika ya udah dia kenalan, dia ajak pergi dating, bahkan beberapa mungkin sampai one night stand ya, ketika dia ngerasa nggak ada chemistry ya udah selesai gitu aja. Jadi orangnya terlalu mudah untuk menawarkan hati dan perasaannya. Oh my god.
Jadi itu ya, seseorang ini akan mendekat lagi ke kalian, dan ya tentu saja dia akan menawarkan perasaannya lagi, karena mungkin dari petualangan-petualangan dia sebelumnya ya dia ngerasa nggak ada chemistry. Oke, dan dia ngerasa nyambungnya itu denganmu gitu, dengan kalian. Jadi dia datang untuk datang lagi mendekat. Oke, Ten of Swords, yes. Seseorang ini, kalian pernah hubungan kalian stuck, bahkan mungkin ada beberapa yang sampai sekarang belum ada komunikasi ya, bener-bener nggak ada komunikasi, nggak ketemu, dia nggak berusaha, kamunya juga udah malas ya. Nah ini dia akan mendekat lagi ya. Ada juga yang kayak di masa lalu dia tuh pernah nyakitin kalian banget ya, pernah yang bener-bener bikin kalian terpuruk ya, saking friendly-nya gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Justice. Oke. Mungkin kalian pernah berkomitmen secara serius ya. Tadi udah aku sampaikan di awal, bisa pasangan, bisa mantan, bisa teman dekat. Tapi di sini kalau aku lihat dari kartu Justice, kamu dan dia pernah ada komitmen serius. Atau mungkin juga seseorang ini pekerjaannya berkaitan dengan hukum, mungkin hakim, lawyer, jaksa, mungkin juga HRD atau ya staff-staffnya lah ya. Ya, atau bisa juga kalian pernah terikat mungkin pernikahan ya, secara sah ya. Mungkin dia ini mantan suami atau mantan istri kalian akan mendekat, atau mungkin saat ini sebenarnya kalian belum bercerai tapi mungkin berpisah rumah, atau lagi silent treatment, atau lagi nggak komunikasi ya, lagi break up gitu. Nah ini dia akan mendekat lagi. Oke. Oke, aku ambil 2 kartu Temperance. Kamu pernah, dia terutama sih ya, dia sih pernah merasakan kenyamanan ketika dekat dengan kalian ya. Dia dan aku merasa kamu dan dia ini ada koneksi spiritual, makanya ketika dia berpetualang pun itu nggak ada yang nyambung ya koneksinya ya, dari koleksi-koleksinya, koleksi dari orang-orang yang pernah dia deketin ya, bahkan mungkin sempat dating, bahkan mungkin sempat one night stand, beberapa mungkin sempat jalan, tapi ya mungkin mentok 1 bulan 2 bulan ya, dia ngerasa nggak ada koneksi, udah, karena dia ngerasa koneksinya itu ke kamu, koneksi batinnya. Nah mungkin ya sebelumnya dia nggak menyadari itu ya, kayak dia tuh merasa semua itu hanya kebetulan, aku sama si A, si B, si C nggak ada yang cocok, ini mah cuman kebetulan. Tapi kok balik-baliknya sama kalian ya, maksudnya ya, kok keingatnya ke sana terus gitu. Jadi ada koneksi spiritual. Nah nih 2 of Cups, beberapa dari kalian ya ada koneksi soulmate dan twin flame ya. Jadi soulmate atau twin flame, dimana kayak ya mungkin dia ini karena seseorang yang jauh, atau harus bekerja jauh, atau dia masih menyukai kebebasan, atau mungkin dia ini petualang sejati ya. Jadi ya dia mencoba lepas dari kamu karena nggak mau terikat, tetapi batinnya nggak bisa berbohong ya. Koneksi ini nggak bisa berbohong, ada magnet yang selalu tarik menarik di antara kalian. Jadi dia yang akan segera mendekat ini adalah seseorang yang mempunyai koneksi spiritual dengan kalian ya, twin flame atau soulmate. Nah beberapa mungkin ada yang putus nyambung, beberapa mungkin ada yang kayak baru sadar bahwa kamulah soulmate-nya, makanya kok nggak bisa lupa, kok selalu balik-baliknya ke sana lagi ya, walaupun dia sudah
mencoba dengan yang lain ya. Oke, kita coba cek dari kartu Oracle Romance Angel. Siapakah dia yang akan segera mendekat? Yap. Separation, time apart from your partner is on the horizon. Kalian sudah berpisah sama seseorang ini, dia akan datang lagi, atau kalian berpisah jarak saat ini. Lokasi dia jauh dari kalian ya, long distance. Oke. Let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. Jadi mungkin kalian sering kali berkonflik, tapi kayak ketika semesta mempertemukan kalian lagi, atau ketika kalian terhubung lagi, kan tuh kayak ya udahlah, masalah yang kemarin-kemarin tuh kayak ya udah lewat dengan sendirinya gitu. Udah nggak mau ada drama kayak kamu tuh kemarin ngapain kayak gitu, kamu tuh jahat banget, kayaknya udah nggak ada aja, udah selesai, udah baikan lagi aja kayak gitu. Nah itu mungkin juga salah satu yang kayak dia tuh jadi kesannya ngeremehin, karena kayak kamu tuh selalu menerima dia, kamu tuh selalu memaafkan dia, jadi dia lakukan berulang-ulang ya petualangannya. Oke. Getting to know each other, jadi ya dia nih kayak ada magnet ya di antara kamu dan dia, yang menyebabkan dia itu untuk datang lagi ya, untuk ya mendekat, mengetahui lagi, untuk mencari tahu tentang dirimu lebih dalam. Oke. Yap. You deserve love, you are lovable. Karena dia tahu kamu seseorang yang layak dia cintai, kamu tuh seseorang yang lovable ya, yang aduh pokoknya pantas banget lah dia cintai ya, dengan segala kelebihanmu dan kekurangannya dia, karena dia merasa kamu tuh terlalu baik gitu ya. Oke, yang terakhir, true love. This is the romance of a lifetime. Jadi ya dia merasa kamulah cinta sejatinya, makanya dia akan segera mendekat ya. Oke, kita lihat untuk profesi dia ya. Untuk profesi dia. Oh ya, untuk zodiak ya. Oke, zodiak dia di sini paling strong sih energi seseorang yang berzodiak Sagittarius and Libra ya. Dan ya mungkin ada juga yang berzodiak water sign Scorpio, Cancer, Pisces. Kemudian dia juga berzodiak Aquarius, Gemini ya. Kemudian Aries, Leo ya. Oke, untuk profesinya di sini ada astronot. Mungkin dia astronot atau dia bukan astronot tetapi menyukai hal-hal yang berbau science, space ya, luar angkasa, atau ya dia menyukai sesuatu hal yang planet-planet, perbintangan ya, begitulah ya, yang berbau luar angkasa gitu, yang berbau space. Mungkin dia kayak suka film-film galaksi gitu ya, film-film luar angkasa ya. Oke. Kemudian di sini tour guide. Mungkin pekerjaannya tour guide ya, atau bukan pekerjaannya tapi dia suka traveling, suka wisata ya, suka holiday, suka traveling, wisata, suka pergi-pergi ke tempat-tempat baru ya. Makanya tadi kan ada energi dia Ace of Wands ya, suka mencoba hal-hal baru. Oke, kita lihat ciri-ciri yang lain. Oke, fisherman. Bisa juga dia pekerjaannya fisherman, nelayan. Bisa juga dia suka mancing ya, hobinya mungkin memancing perkara, memancing ikan ya. Bisa juga dia punya hobi memancing. Oke, kemudian baker. Dia mungkin suka bikin ini ya, bakery ya, atau memang dia punya usaha
perrotian ya, mungkin punya usaha toko roti atau mungkin punya pabrik roti ya atau mungkin dia punya toko bakery gitu ya, punya toko bakery ya, atau mungkin memang dia hobi bikin-bikin apa namanya, roti-roti cake ya, kayak gitu. Oke, kita lihat lagi. Oh, YouTuber. Nah, mungkin dia konten kreator. Dia YouTuber, konten kreator ya, atau mungkin dia punya channel YouTube. Oke. Oke, scientist ya. Dia mungkin seorang ilmuwan atau ya dia menyukai hal-hal sains ya, menyukai sains. Mungkin dia kayak suka baca-baca buku sains, suka nonton film sains, atau suka lihat apa ya, konten-konten di YouTube yang berhubungan dengan sains ya. Oke. Kemudian makeup artist, mungkin dia seorang makeup artist, atau kalau misalkan dia cewek atau dia feminim, dia suka makeup ya. Nggak selalu cewek sih ya, kalau zaman sekarang cowok pun banyak ya yang suka apa, perawatan, suka make up ya atau dia menyukai seseorang yang bermake up ya. Dia nggak suka apa ya, lihat orang dekil atau nggak dandan gitu, dia nggak suka. Jadi itu dia suka lihat meskipun mungkin dia nggak suka, tapi dia suka ngelihat gitu, ngelihat seseorang yang dandan, yang make up kayak gitu. Atau mungkin dia suka lihat di konten-konten aja, kayaknya kagum kayak gitu ya. Atau memang ya pekerjaannya makeup artist. Oke, kita lihat lagi di sini. Oh, chef ya. Kalau tadi baker mungkin bikin roti. Nah, kalau chef ini masak ya. Mungkin pekerjaannya emang chef atau ya hobi aja sih ya. Atau memang dia hobi aja masak ya. Atau memang dia pinter masak. Oke, yes, pengacara. Tadi ada kartu justice ya. Udah ketarik energinya seseorang yang pekerjaannya berkaitan dengan hukum ya, di bidang hukum. Oke, kita lihat lagi. Oh, pilot, mungkin dia seorang pilot. Kemudian engineer ya, mungkin dia seorang engineer ya, apa engineer sipil ya, mungkin kayak developer, kontraktor, arsitek. Nah, bisa juga mungkin insinyur mesin, mungkin insinyur perlistrikan, apalah ya yang berkaitan dengan teknik ya. Oke, satu lagi. Oke, ship captain. Oh, mungkin dia seorang nahkoda kapal atau pekerjaannya pelayaran ya. Nggak harus jadi nahkoda atau kapten sih. Mungkin dia memang pekerjaannya pelayaran ya. Oke, untuk inisial nama dia ya, seseorang yang akan segera mendekat. Ada huruf N, kemudian W. Aku akan menarik 12 kartu. H, U, E, M, Q, F, E. Oh, E ada dua ya, artinya seseorang berinisial E, energinya strong. Nggak harus nama depan ya guys, bisa nama panggilan, nama tengah, nama belakang, T, atau mungkin nickname-nya dia, Z, A ya. Karena huruf E ada dua, aku coba ambil satu lagi. Oke, R ya. Oke guys, aku harap ini resonate. Dan untuk dukung channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Thank you udah nyimak video aku. See you, bye bye.